kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kita akan beribadah pada acara kebaktian Minggu pagi tanggal 19 April 2020. Mari sidang jemaat yang terkasih, kita akan satukan hati kita. Kita akan berfokus kepada Tuhan. Karena kebaikannya, kita masih diizinkan untuk bisa bersama-sama beribadah. Kami undang Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk bersaat teduh, untuk mengucap syukur setiap kebaikan yang diberikan Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam Mazmur 98 ayat 1 dan 4, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sidang jemaat GBI Gading, kita akan memuji Tuhan. Kita akan agungkan nama Tuhan. Kita mau berdiri bagi bangsa ini. Kita akan nyatakan doa kita ketika bangsa Indonesia ini terpuruk dengan keadaan yang begitu memilukan. Mari kita akan serukan, mari kita akan bangkit, kita akan berdiri bagi bangsa ini. Kita akan mau nyanyikan doa kami. Bersyukur untuk setiap rencana Tuhan. Kita tetap pujikan pujian ini bagi bangsa Indonesia yang tercinta. Jangan
kerinduan kami ya Bapa untuk bisa bersama-sama dengan sidang jemaat untuk bersekutu Tuhan, beribadah di tempat-Mu yang kudus ini. Banyak hal Tuhan yang menghalangi, tetapi kami yakin dan percaya ya Bapa, di mana 1-2 orang berkumpul Tuhan, Engkau hadir di tengah kami. Kami yakin dan percaya ya Allah, tidak ada yang bisa membatasi iman kami. Tak satu pun Tuhan yang akan melemahkan iman kami untuk datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu yang luar biasa yang kami rasakan. Kami yakin dan percaya ya Allah, Engkau tetap memberkati kami. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita ada di dalam segala permasalahan, hanya satu jawaban, yaitu Allah sumber kekuatan kita. Karena hanya Tuhanlah kekuatan kita. nafas bagi kita umat percaya. Saat ini kita mau bersyafaat untuk bangsa Indonesia, untuk gereja kita yang tercinta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan satu hati datang ke hadirat Tuhan. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga,
mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Di pagi yang indah ini Tuhan, Engkau satukan hati kami, jemaat-Mu Gereja Baptis Indonesia Gading, boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas berkat kasih karunia yang terus Tuhan limpahkan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang terus Tuhan cerahkan kepada kami. Pada pagi ini Tuhan, kami ingat bangsa dan negara kami Tuhan. Terkhusus Tuhan, kami berdoa untuk virus corona Tuhan yang terus melanda di bangsa kami ini Tuhan. Kami bersatu hati datang ke hadirat-Mu Tuhan. Lawat bangsa dan negara kami Tuhan. Lawat bangsa dan negara kami Tuhan, untuk kami boleh mengatasi virus corona ini dengan pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami ingat akan para medis yang bekerja untuk boleh dipakai Tuhan, boleh dipakai Tuhan untuk menyembuhkan bangsa kami, rakyat kami Indonesia Tuhan, boleh disembuhkan dari sakit virus corona ini Tuhan. Kami yakin Tuhan, Kau pakai sarana yang dipakai untuk kesembuhan dari sakit ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu, bilur-bilur kuasa-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan sakit ini Tuhan. Kami juga ingat Tuhan yang dalam proses karantina di mana dia boleh Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Kami ingin Tuhan lawatan-Mu untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami mengucap syukur pimpinan kami Bapak Presiden Jokowi. Tuhan terus berikan kebijaksanaan Tuhan di dalam mengatasi musibah virus corona ini Tuhan. Biarlah rakyat kami bangsa Indonesia boleh bersatu hati mencegah terjadinya penyebaran virus corona ini Tuhan, sehingga semuanya boleh mengucap syukur karena apa yang sudah terjadi untuk kami Tuhan. Tapi kami tetap ingat bahwa Yesus sanggup melawat, kami tetap ingat Yesus sanggup menyembuhkan, dan boleh kami anak-anak-Mu dipakai Tuhan untuk saluran berkat dengan musibah virus corona ini Tuhan. Tuhan Yesus yang mengasihi kami serahkan Tuhan, terkhusus kota Solo, kami serahkan Tuhan semuanya ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sarana pencegahan virus ini boleh dipakai untuk kami semua, dan kami boleh juga mendukung untuk pencegahan virus corona ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu, terima kasih atas pemeliharaan-Mu, terima kasih atas kasih karunia-Mu Tuhan. Kami juga terus ingat untuk gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Gading Tuhan. Engkau pakai gereja-Mu ini Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Engkau pakai kami Tuhan, panitia perancang gereja. Engkau pakai juga Tuhan jemaat-Mu Gereja Baptis Indonesia Gading. Bapa, kami juga terus ingat akan gembala sidang kami, baik yang di induk, di cabang, dan di PPW Tuhan. Kami ingat Bapak Pendeta Paulus Batara Nusantara. Kami ingat Bapak Pendeta Yokanan Siripto. Kami ingat Bapak Pendeta Paulus Jima. Kami ingat Bapak Teja Kurniawan. Biarlah Tuhan akan pakai beliau ini Tuhan untuk menguatkan jemaat-Mu Tuhan, untuk dipakai Tuhan untuk pemeliharaan jemaat-Mu Gereja Baptis Indonesia Gading. Bapa yang mengasihi kami terus berdoa, kami serahkan gereja-Mu ini, Gereja Baptis Gading, ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kuasa-Mu sanggup menolong kami dan
Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa-Mu ini. Kami serahkan bangsa dan negara kami. Kami serahkan gereja kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan jemaat-Mu Gereja Baptis Gading ke dalam tangan kuasa Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sepekan kita sudah diberkati Tuhan. Mari kita akan memberikan sebagian berkat dari Tuhan. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya dengan tema penyerahan diri. Sebelum itu kita akan pujikan pujian "Kuserahkan pada Tuhan". Saya kasih Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa, kita menyerahkan waktu ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Allah sumber pengharapan kami, Allah yang menjadi tempat perteduhan kami, gunung batu kekuatan kami turun-temurun, tetaplah Allah kami yang kami kenal dalam nama Yesus. Kami bersyukur pada pagi yang indah ini. Kami masih Tuhan izinkan untuk menikmati hari ini, pagi ini.
Dan saat ini Tuhan, kami hamba-Mu ingin menyampaikan firman-Mu, dan biarlah seluruh segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Gading yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing, kiranya mereka juga ambil bagian untuk menikmati ibadah dan penuh hikmat, dan kami boleh menghormati ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pewartaan firman-Mu kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu dan memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu berdoa dan naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu semuanya yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan, dan bersyukur saat ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing, dan kita penuh hikmat untuk mengikuti ibadah saat ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengharapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah tetap sabar ya, untuk kita boleh mematuhi peraturan pemerintah, dan pasti kita akan meninggalkan situasi-situasi seperti ini akan cepat selesai, dan kita akan beribadah kembali di tempat gereja kita, Gereja Baptis Indonesia Gading. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pagi ini adalah penyerahan diri, yang tadi diambil di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-14. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan. Kitab Roma pasal 6 ayat 10 sampai dengan 14. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu kita memperingati Paskah, yaitu penderitaan Tuhan Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib, sampai kemarin minggu Paskah kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur. Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Saya beri judul penyerahan diri. Jikalau Paulus saat itu memberitahukan kepada orang yang percaya di kota Roma, mengingatkan bahwa mereka yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhan yang menyelamatkan mereka dan menebus dosa mereka, maka mereka ini harus memahami pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dan saya harus juga memahami. Paulus juga mengingatkan supaya jemaat-jemaat di kota Roma, Paulus memberitahukan supaya jemaat di kota Roma ini mengerti arti pengorbanan yang Yesus lakukan. Walaupun Paulus belum pernah ke kota Roma, Bapak Ibu Saudara, ke negeri Roma maksudnya. Yaitu Bapak Ibu Saudara bisa melihat di pasal 1, Saudara. Di pasal 1 Saudara bisa melihat di dalam ayat yang ke 11
situ keinginan Paulus ingin ke Roma, saudara, sebab aku ingin melihat kamu. Ya, kata aku ingin melihat kamu ini Paulus merindukan ya iman jemaat di Roma ini mengalami suatu pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus ingin memberitahukan bahwa orang yang percaya Tuhan Yesus, yang sudah menerima kasih Tuhan, agar mereka memahami pengorbanan Yesus yang mati bagi dosa mereka, bahwa Tuhan Yesus yang mati bagi dosa semua orang. Bapak Ibu Saudara, kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selamanya. Jadi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu untuk menebus dosa semua manusia di dunia ini. Dan kematiannya itu satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, latar belakang di dalam negara Roma, di situ orang-orang percaya itu mengalami berbagai macam tantangan iman. Di sana Bapak Ibu Saudara, orang-orang hidup menuruti keinginan hawa nafsunya sendiri. Mereka hidup melakukan tindak-tindak kejahatan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam kitab Roma pasal yang pertama, saudara, ayat yang ke-21, Paulus ini mengingatkan mereka yang tinggal di Roma, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka bodoh menjadi gelap. Saudara, inilah perbuatan-perbuatan di kota Roma atau di negara Roma, Bapak Ibu Saudara. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Tidak itu saja yang dilakukan di negara Roma pada waktu itu. Mereka orang-orang yang tidak menghormati hubungan antara suami istri. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Pasal Roma pasal 1 ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya di negara Roma mengalami tantangan berat. Masyarakat pada waktu itu, mereka orang-orang yang tidak takut Allah, mereka orang-orang yang berbuat jahat. Dan Paulus mengingatkan kepada orang-orang yang percaya yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka harus memahami apa yang sudah dilakukan Yesus. Mereka harus meresponi dengan baik, karena kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka Paulus mengingatkan semuanya supaya orang-orang percaya itu, saudara, mereka itu seperti orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan, mereka dimerdekakan. Maka Paulus mengingatkan supaya mereka ini hendaknya memandang kematian Tuhan bagi dosa itu. Demikian hendaknya ayat yang ke-11, kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi Yesus kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kehidupan iman kita di dalam kita mengikut Yesus, banyak tantangan yang kita hadapi. Dunia saat ini
membawa kita seringkali melakukan tindak kejahatan, hidup menuruti hawa nafsu kedagingan kita. Tetapi Paulus saat ini mengingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya, orang-orang yang menerima Yesus, maka orang itu harus menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus menyerahkan diri kepadanya. Penyerahan diri itu sesuatu keharusan, Bapak, Ibu, Saudara. Mengapa kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan? Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, sudah mati buat dosa kita. Dan maka kita yang percaya saat ini, kita harus menyerahkan diri kepada Kristus. Poin yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus bersedia mentaati perintahnya. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-12 dan 13. Sebab itu hendaknya dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus bersedia mentaati perintah Tuhan Yesus. Ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, karena kita sudah menerima pengampunan dosa, maka kita harus menyerahkan diri dengan bersedia mentaati perintah Tuhan. Jangan hidup menuruti hawa nafsu kedagingan kita yang membawa kita kepada dosa. Tetapi mari kita bersyukur kepada Allah bahwasanya Tuhan kita sudah menyelamatkan kita dan menebus dosa kita. Ayat yang ke-17 pasal yang ke-6. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dahulu kita menjadi hamba dosa, kita melakukan kejahatan, kita seringkali menghakimi orang lain, kita seringkali menuruti perbuatan jahat kita, seringkali kita melakukan dosa-dosa yang melanggar hukum Taurat, seperti yang terjadi di Roma pada waktu itu. Maka melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita yang sudah menerima penebusan, kita harus menyerahkan diri dengan bersedia mentaati perintah Tuhan. Jangan lagi kita menuruti hawa nafsu kedagingan kita, tetapi saudara dan saya harus taat kepada Allah. Kalau saudara tidak mau taat kepada Allah, maka di dalam kitab Roma pasal yang kedua ayat 8, maka Allah akan murka, maka Allah akan memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak mau taat. Roma pasal 2 ayat 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Jadi orang-orang yang sudah menerima penebusan Kristus, yang sudah diselamatkan, diampuni dosanya, maka mereka ini harus taat kepada Tuhan, taat perintah Tuhan, jangan menuruti keinginan daging yang membawa kepada kebinasaan. Mari kita lihat di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, di situ ayat yang ke-5 sampai 15. Bapak Ibu boleh membaca di rumah. Saya akan membacakan di dalam ayat yang ke-5, saudara, bahwasanya ketika kita ini tidak taat kepada Allah, lebih taat kepada diri kita pribadi, Paulus mengingatkan jemaat di Kolose juga. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, saudara. Ya, jadi kalau kita taat kepada tidak taat kepada Allah, tetapi lebih taat kepada diri kita sendiri, maka kita ini tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu Paulus mengendaki, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita tidak taat kepada Allah, lebih menuruti hawa nafsu kedagingan kita,
menuruti segala sesuatu yang duniawi, melakukan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keserakahan, mementingkan diri sendiri, maka itu Allah tidak berkenan. Bapak Ibu Saudara, penyerahan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus bentuk daripada saudara dan saya menerima penebusan dosa. Kita baru saja merayakan Paskah. Tetapi apakah kita menyadari, sudahkah kita menyerahkan diri kepada Tuhan? Apakah kita sudah bersedia mentaati perintah Tuhan Yesus? Jika kita belum mentaati perintah Tuhan, mari saat ini kita bersama-sama mentaati perintah Tuhan. Poin yang kedua, penyerahan diri harus mempersembahkan hidup kepada Allah. Di dalam ayat yang ke-13, saudara, kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Banyak orang Kristen, ya saudara, percaya Yesus tetapi mereka masih hidup di dalam dosa. Mereka masih hidup menuruti hawa nafsu kedagingan mereka. Mereka masih melakukan kenajisan. Mereka tidak mentaati perintah Tuhan. Mereka tidak mempersembahkan hidup yang diinginkan Tuhan, yaitu hidup yang kudus di hadapannya. Karena Allah pun sudah menyelamatkan saudara dan saya, Allah sudah mengampuni dosa saudara dan saya, maka sudah seharusnya saudara dan saya wajib untuk menyerahkan hidup, mempersembahkan hidup kepada Allah, menyerahkan tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Bapak Ibu Saudara, senjata kebenaran, kita harus hidup benar, kita harus melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam pasal yang ke-6 ayat 18, saudara, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi saudara dan saya sudah dimerdekakan, sudah ditebus Tuhan, maka harus menjadi hamba kebenaran. Ayat yang ke-22, Bapak Ibu Saudara, pasal 6, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, Paulus terus mengingatkan orang-orang percaya di Roma dan saat ini kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Saudara dan saya harus mempersembahkan hidup, harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan kita menganggap bahwa kita ditebus Tuhan, dimerdekakan Tuhan, kita tetap terus hidup dalam dosa. Tidak, saudara. Tetapi mari kita serahkan hidup kita, persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Paulus juga mengingatkan semua orang-orang yang percaya supaya mereka ini menyerahkan tubuh mereka bukan untuk kejahatan, bukan untuk dosa, tetapi bagi Allah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengingatkan kita semuanya yang sudah menerima kasih dan keselamatan Tuhan, jangan sampai kita menuruti hawa nafsu kita terus menuruti apa yang menurut kita baik, mementingkan diri sendiri, melakukan tindakan-tindakan yang melanggar perintah Tuhan.
Maka kalau kita masih berbuat seperti itu, maka kita tidak menghargai dan menghormati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya firman Tuhan pagi hari ini, mari kita sebagai orang percaya, kita baru saja merayakan Paskah. Yesus mati buat saudara dan saya buat pengampunan dosa. Yesus hanya sekali matinya di atas kayu salib. Dia hidup bagi Allah. Maka Bapak Ibu Saudara harus juga hidup bagi Kristus. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan saudara, mengampuni dosa, maka sudah selayaknya saudara dan saya ini menyerahkan diri kepada Allah. Kita mempersembahkan hidup, kita taat kepada Allah. Maka itulah yang dikenan Allah. Seperti Paulus katakan Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup bagi Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Jika aku hidup, aku harus menghasilkan buah. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita tetap menghasilkan buah di dalam kehidupan kita, yaitu mentaati perintah Tuhan, buah yang menyenangkan orang lain, dan kita menjadi orang-orang Kristen yang menyenangkan banyak orang dan dikenan Tuhan dan berhak menerima hidup yang kekal di dalam kitab Roma 6 ayat yang ke-22 tadi. Maka kita berhak menerima hidup yang kekal. Mari kita berdiri bersama-sama, kita memuji Tuhan, meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Kuserahkan hidupku, poin yang ketiga dan keempat. Mari kita meresponi sungguh-sungguh firman Tuhan. Sudahkah aku taat akan perintah Tuhan? Sudahkah aku mempersembahkan hidup dan menguduskan hidupku? Serahkan pada juru selamatku, berilah rohmu sungguh nyata dalam aku hidup. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Ya segala ku serahkan, ku bangkitkan diriku. Bila kasih dan kuasa curahkanlah berkat-Mu. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami kematian-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa kami sekali untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan,
saat ini, kami yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah kami menyerahkan diri kami. Kami bersedia mentaati perintah Tuhan, menjauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk yang menajiskan hidup kami. Juga kami Tuhan saat ini mempersembahkan tubuh kami yang hidup, tubuh yang masih sehat ini Tuhan, kami persembahkan kepadamu untuk hormat bagi namamu, dan kami tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah firman-Mu memberkati kami saat ini, baik saat ini yang mendengarkan firman-Mu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, kuatkan mereka agar mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang tetap terus mentaati perintah Tuhan dan selalu menjaga kekudusan hidup. Di tengah situasi seperti ini Tuhan, banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya. Di tengah ketakutan yang dialami penduduk dunia, oh Tuhan, kami memohon kekuatan kepadamu. Janganlah kami berbuat dosa, sehingga kami tetap menjaga kekudusan hidup kami, hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-Mu mengalir atas kami, pengampunan-Mu yang telah Tuhan nyatakan kepada kami, dan kami percaya kami hidup bagi Tuhan, kami hidup bagi Allah yang kami cintai. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, saat ini dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah bersama keluarga, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan perlindungan dari Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha, dan kita diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.